kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agusti Natalia dengan NIM 2019 310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahma Anggita dengan NIM 2019 310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devia Anggraini dengan NIM 2019 310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca awal SKPDA. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Neraca awal SKPDA adalah neraca yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016. Neraca tersebut sudah menggambarkan neraca yang sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pada neraca tersebut tampak nilai aset sebesar 362.500.000. Karena SKPDA tidak memiliki kewajiban, maka nilai ekuitas juga sebesar 362.500.000. Nah, saya akan menjelaskan tentang neraca SKPDA Kabupaten Contoh pada tanggal 1 Januari 2016. Di sini terdapat piutang pajak daerah sebesar 3 juta, persediaan bahan pakai habis sebesar 5 juta, tanah untuk bangunan gedung sebesar 100 juta, alat angkutan darat bermotor sebesar 42 juta, alat kantor sebesar 6 juta, alat rumah tangga sebesar 4 juta, komputer sebesar 5 juta, meja dan kursi kerja sebesar 8 juta, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus 13 juta, bangunan gedung tempat kerja sebesar 150 juta, bangunan gedung tempat tinggal sebesar 75 juta, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus 22 juta, dan di mana di sini dijumlahkan sebesar 362.500.000. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kewajibannya 0, maka ekuitasnya juga sebesar 362.500.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi dan jurnal transaksi operasi SKPDA. Jurnal adalah catatan atas transaksi. Jurnal yang dilakukan pada pembukuan SKPDA meliputi jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan operasional dan neraca. Karena itu, jurnal finansial juga disebut sebagai jurnal LO atau neraca. Jurnal finansial dibuat berdasarkan basis akrual. Nah, sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran. Karena itu, jurnal pelaksanaan anggaran juga sering disebut sebagai jurnal LRA. Jurnal pelaksanaan anggaran dibuat berdasarkan basis kas. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang transaksi dan jurnal transaksi operasi SKPDA yang terjadi pada tahun 2016. Yang pertama yaitu bendahara penerimaan SKPDA menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu. Jumlah penerimaan adalah sebesar 2 juta untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta pajak penerangan jalan sebesar 1 juta. Maka jurnal finansialnya yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 3 juta pada piutang pajak daerah sebesar 3 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran yaitu perubahan SAL sebesar 3 juta pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA sebesar 2 juta dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA sebesar 1 juta. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu bendahara penerimaan SKPDA menyetorkan kas sebesar 3 juta ke kas daerah dari penerimaan pajak sebelumnya. Maka jurnal finansialnya yaitu RK PPKD sebesar 3 juta pada kas di bendahara penerimaan sebesar 3 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu bendahara pengeluaran SKPDA meminta SP2D UP dari BUD sebesar 3 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDA. Maka jurnal finansialnya yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 3 juta pada RK PPKD sebesar 3 juta, sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Selanjutnya yaitu soal keempat, yaitu diterima tagihan dari perusahaan utilitas untuk pemakaian listrik, air, dan telepon. Jumlah tagihan adalah masing-masing sebesar 800.000
200.000, dan 600.000. Maka jurnal finansialnya yaitu beban jasa kantor sebesar 1.600.000 pada utang belanja barang dan jasa sebesar 1.600.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Soal yang kelima yaitu bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembayaran listrik, air, dan telepon yang sudah ditagih sebelumnya. Jumlah yang dibayar adalah sebesar 400.000 untuk listrik, 200.000 untuk air, dan 600.000 untuk telepon. Maka jurnal finansialnya yaitu utang belanja barang dan jasa sebesar 1.200.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.200.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya belanja jasa kantor sebesar 1.200.000 pada perubahan SAL sebesar 1.200.000. Soal keenam yaitu bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis kantor, perangko, materai, isi tabung gas, dan bahan kebersihan. Jumlah yang dibayar adalah 1.250.000. Maka jurnal finansialnya adalah beban bahan pakai habis sebesar 1.250.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.250.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran yaitu belanja bahan pakai habis sebesar 1.250.000 pada perubahan SAL sebesar 1.250.000. Selanjutnya soal yang ketujuh yaitu bendahara pengeluaran SKPDA mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar 2.450.000 pada saat yang sama bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2D GU dari BUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar 2.450.000. Maka jurnal finansialnya yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 2.450.000 pada RKPPKD sebesar 2.450.000, sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu tidak ada. Soal yang ke-8 yaitu bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar 2.300.000. Maka jurnal finansialnya yaitu beban perjalanan dinas sebesar 2.300.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 2.300.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu belanja perjalanan dinas sebesar 2.300.000 pada perubahan SAL sebesar 2.300.000. Soal selanjutnya yaitu SKPDA melakukan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima SKPDA atas perawatan dan pemeliharaan tersebut adalah masing-masing sebesar 1.200.000 dan sebesar 1 juta. Maka jurnal finansialnya yaitu beban perawatan kendaraan bermotor sebesar 1.200.000 pada beban pemeliharaan sebesar 1 juta dan utang belanja barang dan jasa sebesar 200.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Soal ke-10 yaitu dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung yang telah diterima sebelumnya. Jumlah yang dibayar adalah sebesar 1.200.000 untuk perawatan kendaraan dan sebesar 1 juta untuk pemeliharaan gedung. Pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SP2DLS. Maka jurnal finansialnya yaitu utang belanja barang dan jasa sebesar 2.200.000 pada RKPPKD sebesar 2.200.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar 1.200.000 dan belanja pemeliharaan sebesar 1 juta pada perubahan SAL sebesar 2.200.000. Soal selanjutnya yaitu dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2DLS sebesar 25 juta yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. Maka jurnal finansialnya yaitu beban gaji dan tunjangan sebesar 25 juta pada RKPPKD sebesar 25 juta dan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu belanja gaji dan tunjangan sebesar 25 juta pada perubahan SAL sebesar 25 juta. Soal selanjutnya yaitu dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2DLS yang diterima dari BUD 15 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Maka jurnal finansialnya yaitu komputer sebesar 15 juta pada RKPPKD sebesar 15 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu belanja modal pengadaan komputer sebesar 15 juta pada perubahan SAL sebesar 15 juta.
Soal ke-13 yaitu dilakukan pengeluaran untuk membeli kendaraan operasional angkutan barang dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 40 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Maka jurnal finansialnya yaitu alat angkutan darat bermotor sebesar 40 juta pada RKPPKD sebesar 40 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor sebesar 40 juta pada perubahan SAL sebesar 40 juta. Soal selanjutnya, dibuat surat ketetapan pajak daerah masing-masing sebesar 20 juta untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran. 10 juta untuk biaya pemerolehan hak atas tanah dan bangunan atau BHTB dan 15 juta untuk pajak penerangan jalan. Maka jurnal finansialnya yaitu piutang pajak daerah sebesar 45 juta pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO sebesar 20 juta dan pendapatan BPHTB LO sebesar 10 juta dan pendapatan pajak penerangan jalan LO sebesar 15 juta, sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Soal selanjutnya yaitu diterima kas oleh bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel sebesar 8.500.000 dan pajak restoran sebesar 7.500.000. Maka jurnal finansialnya yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 16 juta pada pendapatan pajak hotel LO sebesar 8.500.000 dan pendapatan pajak restoran sebesar 7.500.000. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu perubahan SAL sebesar 16 juta pada pendapatan pajak hotel LRA sebesar 8.500.000 dan pendapatan pajak restoran sebesar 7.500.000. Soal selanjutnya yaitu bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 16 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Maka jurnal finansialnya yaitu RKPPKD sebesar 16 juta pada kas di bendahara penerimaan sebesar 16 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Soal yang ke-17 yaitu diterima kas sebesar 41 juta oleh bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak atas pajak daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rincian pembayaran tersebut adalah sebesar 16 juta untuk PBB pedesaan dan perkotaan, 10 juta untuk BPHTB, dan 15 juta untuk pajak penerangan jalan. Maka jurnal finansialnya adalah kas di bendahara penerimaan sebesar 41 juta pada piutang pajak daerah sebesar 41 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran yaitu perubahan SAL sebesar 41 juta pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 16 juta dan pendapatan BPHTB LRA sebesar 10 juta dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA sebesar 15 juta. Soal selanjutnya yaitu bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 41 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Maka jurnal finansialnya yaitu RKPPKD sebesar 41 juta pada kas di bendahara penerima sebesar 41 juta, sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Nah, soal yang terakhir yaitu diterima pembayaran di muka untuk pajak reklame sebesar 7 juta. Maka jurnal finansialnya yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 7 juta dan pada pendapatan diterima di muka sebesar 7 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu perubahan SAL sebesar 7 juta pada pendapatan pajak reklame SAL sebesar 7 juta. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai neraca saldo SKPDA. Neraca saldo merupakan kumpulan dari akun-akun buku besar beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo bertujuan untuk menunjukkan apakah dalam jurnal yang diringkas dalam buku besar bersaldo seimbang antara debit dengan kreditnya. Hasil dari transaksi sebelumnya diringkas dalam buku besar dan dituangkan ke dalam neraca saldo. Seperti contohnya, neraca saldo SKPDA Kabupaten 31 Desember 2016 yang terdapat akunnya kas di bendahara penerimaan sebesar debit 7 juta, kas di bendahara pengeluaran 700.000, piutang pajak daerah 4 juta, persediaan bahan pakai habis 5 juta, tanah untuk bangunan gedung 100 juta. Dan untuk slide selanjutnya juga masih membahas mengenai neraca saldo, yaitu akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar kredit 22.500.000,
utang belanja barang dan jasa 400.000, pendapatan diterima di muka lainnya 7 juta, ekuitas 362.500.000, perubahan SAL 19.950.000 dan seterusnya. Kemudian untuk slide selanjutnya juga masih membahas mengenai neraca saldo, yaitu pendapatan pajak hotel LO kredit 8.500.000, pendapatan pajak restoran LO sebesar 7.500.000 dan seterusnya. Kemudian saldo-saldo tersebut ditotal dan menghasilkan debit kreditnya sebesar 581 juta ribu. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian SKPDA. Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang pada akhir periode dibutuhkan, dibuat agar informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan lengkap. Jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian dan kondisi yang ada pada neraca saldo. Berikut ini contoh dari data penyesuaian pembukuan SKPDA pada akhir periode. Yang pertama ada persediaan bahan pakai habis yang sisa sebesar 4.500.000. Kedua, piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 200.000. Yang ketiga ada penyusutan pada periode 2016. Yang A, penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 8.200.000. B, penyusutan alat kantor sebesar 600.000. Penyusutan alat rumah tangga sebesar 400.000. Penyusutan komputer sebesar 2 juta. Penyusutan meja dan kursi kerja sebesar 800.000. Penyusutan bangunan gedung tempat kerja sebesar 7.500.000. Penyusutan bangunan gedung tempat tinggal sebesar 3.750.000. Dan yang nomor 4 ada pajak reklame diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah sebesar 4 juta. Kemudian pada slide selanjutnya mencatat jurnal penyesuaian dari data sebelumnya, yaitu yang pertama debit beban bahan pakai habis dengan kredit persediaan bahan pakai habis sebesar 500.000. Nomor 2 debit beban penyisihan piutang pendapatan kredit penyisihan piutang pendapatan sebesar 200.000. Nomor 3 yang debit beban penyusutan peralatan dan mesin kredit akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 12 juta. Kemudian ada debit beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar 11.250.000. Kreditnya akumulasi penyusutan gedung dan bangunan. Kemudian yang nomor 4 ada pendapatan diterima di muka lainnya dengan kredit pendapatan pajak reklam LO sebesar 4 juta. Baik, pada slide ini kita membahas mengenai neraca lajur SKPDA. Neraca lajur adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu dibuat neraca saldo. Kertas kerja atau neraca lajur dapat menunjukkan kesiapan penyusunan laporan keuangan. Terdapat nama akun, kemudian di sampingnya terdapat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Untuk next selanjutnya, slide selanjutnya juga masih lanjutan dari neraca lajur. Kemudian slide selanjutnya juga masih lanjutan dari neraca lajur SKPDA, kemudian dijumlahkan dan menghasilkan neraca saldo sebesar 581 juta, penyesuaian sebesar 27.950.000, neraca saldo disesuaikan sebesar 604.450.000, laporan realisasi anggaran sebesar 86.950.000, laporan operasional sebesar 65 juta, dan neraca sebesar 481.150.000. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran SKPDA, jurnal penutup pelaksanaan anggaran SKPDA, dan laporan operasional SKPDA. Saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran SKPDA terlebih dahulu. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Unsur yang terdapat dalam laporan ini adalah pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA,
penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan itu, dan silpa atau sikpa. Berikut adalah laporan realisasi anggaran SKPDA Kabupaten yang terdiri dari pendapatan. Pendapatan ini ada pendapatan asli daerah, yaitu meliputi pendapatan pajak hotel RRA berjumlah 8.500.000, kemudian ada pendapatan pajak restoran LRA berjumlah 7.500.000, kemudian ada pendapatan pajak reklam LRA berjumlah 7 juta, kemudian ada pendapatan pajak penerangan jalan LRA berjumlah 16 juta, pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA berjumlah 18 juta, dan pendapatan BPHTB LRA berjumlah 10 juta. Dan jumlah pendapatan asli daerah ini menghasilkan 67 juta. Kemudian ada belanja. Belanja ini ada belanja operasi. Belanja operasi terdiri dari belanja gaji dan tunjangan berjumlah 25 juta, belanja jasa kantor berjumlah 1.200.000, belanja bahan pakai habis berjumlah 1.250.000, belanja perawatan kendaraan bermotor 1.200.000, belanja perjalanan dinas berjumlah 2.300.000, dan belanja pemeliharaan berjumlah 1 juta. Dan jumlah belanja operasional menghasilkan 31.950.000. Kemudian ada belanja modal. Belanja modal ini terdiri dari belanja modal pengadaan alat angkut darat bermotor berjumlah 40 juta. Kemudian ada belanja modal pengadaan komputer berjumlah 15 juta. Jumlah belanja modal ini menghasilkan 55 juta. Kemudian jumlah belanja operasi ditambah dengan jumlah belanja modal menghasilkan 86.950.000, itu disebut dengan jumlah belanja keseluruhan. Kemudian jumlah pendapatan asli daerah dikurang dengan jumlah belanja menghasilkan 19.950.000, itu disebut dengan surplus atau defisit LRA. Kemudian jurnal penutup pelaksanaan anggaran SKPDA. Jurnal penutup pelaksanaan anggaran adalah jurnal untuk menutup akun-akun yang ada di laporan realisasi anggaran. Ada 3 tahap penutupan pelaksanaan anggaran, yaitu tahap pertama ada menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus atau defisit LRA. Jurnalnya yaitu di debit ada pendapatan pajak hotel LRA berjumlah 7.500.000. Di debit lagi ada pendapatan pajak restoran LRA berjumlah 10 juta rupiah. Di debit lagi ada pendapatan pajak reklam berjumlah 7 juta. Di debit lagi ada pendapatan pajak penerangan jalan LRA berjumlah 8.500.000. Di debit lagi pendapatan pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA berjumlah 18 juta. Di debit lagi ada pendapatan BPHTB berjumlah 16 juta. Dan di debit lagi ada surplus atau defisit LRA berjumlah 19.950.000. Kemudian yang dikredit ada belanja gaji dan tunjangan berjumlah 25 juta. Kemudian dikredit lagi belanja jasa kantor berjumlah 1.200.000. Dikredit lagi belanja bahan habis pakai berjumlah 1.250.000. Dikredit lagi belanja perawatan kendaraan bermotor berjumlah 1.200.000. Dikredit lagi ada belanja perjalanan dinas berjumlah 2.300.000. Dikredit lagi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berjumlah 1 juta. Dikredit lagi belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor berjumlah 40 juta. Dan dikredit lagi belanja modal pengadaan komputer berjumlah 15 juta. Kemudian yang kedua adalah menutup surplus atau defisit LRA ke ekuitas SAL. Jurnalnya yaitu ekuitas SAL di debit berjumlah 19.950.000 dan di kreditnya ada surplus atau defisit LRA berjumlah 19.950.000. Kemudian yang ketiga ada menutup perubahan SAL ke ekuitas. Jurnalnya yaitu di debit ada perubahan SAL berjumlah 19.950.000 dan di kredit ada ekuitas berjumlah 19.950.000. Selanjutnya, laporan operasional SKPDA.
Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja operasi dari satuan kerja yang lebih luas, karena laporan ini mencakup unsur penerimaan dan pengeluaran kas dan non-kas. Berikut adalah laporan operasional SKPDA Kabupaten, yang terdiri dari pendapatan. Pendapatan ini ada pendapatan asli daerah, yaitu meliputi pendapatan pajak hotel LO berjumlah 8.500.000. Kemudian ada pendapatan pajak restoran LO berjumlah 7.500.000. Kemudian ada pendapatan pajak reklam LO berjumlah 4 juta. Kemudian pendapatan pajak penerangan jalan LO berjumlah 15 juta. Kemudian pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LO berjumlah 20 juta. Dan pendapatan BPHTB LO berjumlah 10 juta. Dan jumlah pendapatan asli daerah menghasilkan 65 juta. Kemudian ada belanja. Belanja ini terdiri dari belanja operasi. Belanja operasi meliputi belanja gaji dan tunjangan sejumlah 25 juta. Belanja jasa kantor sejumlah 1.600.000. Belanja bahan pakai habis berjumlah 1.750.000. Kemudian belanja perawatan kendaraan bermotor berjumlah 1.200.000. Kemudian ada belanja perjalanan dinas berjumlah 2.300.000. Kemudian belanja pemeliharaan berjumlah 1 juta, beban penyusutan peralatan dan mesin berjumlah 12 juta, beban penyusutan gedung dan bangunan berjumlah 11.250.000, dan beban penyisian piutang pendapatan berjumlah 200.000. Kemudian ditotal dan jumlah belanja operasi menghasilkan 56.300.000. Kemudian jumlah pendapatan asli daerah dikurangi dengan jumlah belanja operasi menghasilkan 8.700.000. 8.700.000 bisa disebut dengan surplus atau defisit LRA. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya mengenai Jurnal Penutup Finansial SKPDA, Laporan Perubahan Ekuitas SKPDA, dan Neraca. Yang pertama adalah Jurnal Penutup Finansial SKPDA. Jurnal Penutup Finansial adalah jurnal untuk menutup akun-akun nominal pada laporan operasional. Akun-akun nominal tersebut meliputi pendapatan LO dan beban. Penutupan finansial harus dilakukan terlebih dahulu sebelum neraca disusun. Ada beberapa tahapan penutupan finansial, yaitu menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LRA, dan menutup surplus atau defisit LO ke ekuitas. Yang pertama adalah jurnal untuk menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LO. Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya atau kebalikan dari saldo normalnya. Akun pendapatan LO yang pada saat transaksi di jurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun beban yang pada saat transaksi di jurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Selisih dari pendapatan LO dan beban akan dimasukkan ke akun surplus atau defisit LO. Berikut ini merupakan contoh jurnalnya, di mana akun-akun yang ada di sisi debit adalah pendapatan pajak hotel, pendapatan pajak restoran, pendapatan pajak reklame, pendapatan pajak penerangan jalan, pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan pendapatan BPHTB LO. Serta yang dikredit adalah surplus atau defisit, beban gaji dan tunjangan, beban jasa kantor, beban bahan habis pakai, beban perawatan kendaraan bermotor, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, dan beban penyisian piutang pajak daerah. Jurnal penutup finansial yang kedua adalah jurnal untuk menutup surplus atau defisit LO ke ekuitas. Jurnalnya yaitu di debit terdapat surplus atau defisit LO dan di kredit ada ekuitas. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas SKPDA. Laporan perubahan ekuitas atau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Ini merupakan contoh dari laporan perubahan ekuitas. Nilai 362.500.000 berasal dari saldo ekuitas pada neraca awal pada tanggal 1 Januari 2016. Nilai ekuitas sebesar 28.650.000 berasal dari kredit akun ekuitas sebesar 19.950.000 pada jurnal penutup pelaksanaan anggaran dan kredit akun ekuitas sebesar 8.700.000 pada jurnal penutup finansial. Karena kedua saldo sama-sama kredit, maka kedua saldo tersebut dijumlahkan. Nilai ekuitas sal sebesar 19.950.000 berasal dari jurnal penutupan surplus atau defisit LRA. Nilai minus menunjukkan pengurangan ekuitas karena pada jurnal penutupan LRA, akun ekuitas sal ada di debit. Nilai RK PPKD sebesar 27.660.000 berasal dari saldo RK PPKD pada neraca lajur. Selanjutnya adalah neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tangga tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini adalah contoh neraca SKPDA Kabupaten, di mana ada beberapa aset yaitu kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang pajak daerah, penyisian piutang pajak daerah, persediaan bahan habis pakai, tanah untuk bangunan gedung, alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi kerja, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja. Kemudian ada kewajiban, yaitu utang belanja, barang dan jasa, dan pendapatan diterima di muka lainnya. Dan ekuitas sebesar 398.850.000. Jika ditotalkan ekuitas dan kewajiban dengan aset, maka jumlahnya akan sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.